Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat Islam mendengar nama Samarkand? Kota indah di jantung Asia Tengah, tempat Imam Bukhari menulis, tempat cahaya Islam bersinar terang. Tapi tahukah kamu, di tahun 1868, tanah ini berubah jadi lautan darah. Masjid-masjid dijadikan barak tentara. Ulama-ulama dibuang ke Siberia. Kitab-kitab dibakar habis. Ini bukan sekadar perang, tapi pemusnahan budaya, keilmuan, dan identitas. Dan kisah ini nyaris tak pernah diceritakan. Samarkand, tanah yang pernah menjadi jantung peradaban Islam, hancur oleh kekejaman yang mengerikan. Ada darah yang mengalir di jalan-jalan, ada tubuh yang tumbang, dan ada jiwa yang tenggelam dalam keputusasaan. Tapi apakah kita bisa membiarkan kisah ini dilupakan begitu saja? Sahabat Islam, Samarkand, lebih dari sekadar kota. Ia adalah peradaban. Sejak abad ke-8, kota ini dikenal sebagai pusat keilmuan Islam dunia. Disinilah Imam Bukhari menapaki jejak awal. Imam Maturidi membangun fondasi akidah Ahlus Sunnah. Dan ribuan ulama dari berbagai penjuru menulis karya agung mereka. Madrasah Ulugh Beg, Masjid Bibi Khanum, Kompleks Registan, semuanya adalah saksi zaman kejayaan Islam. Samarkand bukan hanya tempat belajar, tapi jantung umat Islam Asia Tengah. Namun, apakah kita bisa merasakan betapa beratnya penghancuran itu? Apakah kita dapat membayangkan bagaimana rasanya ketika tanah yang pernah dipenuhi ilmu, kini dipenuhi dengan darah dan air mata? Ketika mimbar-mimbar yang dulu menyampaikan hikmah kini menjadi tempat menggantung senjata? Ketika suara adzan yang merdu kini hanya bisa terdengar dalam bisikan-bisikan rahasia? Sahabat Islam, pada abad ke-19, Kekaisaran Rusia makin ambisius. Di bawah Tsar Alexander II, mereka mulai menaklukkan wilayah Muslim di Asia Tengah. Tashkent jatuh pada tahun 1865, lalu Kokand, Khujand, dan wilayah Sogdiana. Target selanjutnya adalah Samarkand. Bagi Rusia, Samarkand bukan sekadar kota, tapi lambang supremasi Islam yang harus dihancurkan. Mereka tahu, selama madrasah masih hidup, Islam masih punya harapan. Bukan hanya kota yang mereka hancurkan, tapi harapan umat. Bukan hanya bangunan yang mereka runtuhkan, tapi iman yang tumbuh di dalamnya. Mereka tahu jika Samarkand tetap tegak, maka Islam akan tetap hidup. Dan mereka akan terus menghadapi perlawanan yang tak pernah padam. Samarkand adalah lambang perlawanan yang harus dihancurkan. Pada bulan Juni tahun 1868, Samarkand diserang dari 3 penjuru. Kekuatan militer yang memadai, kota itu runtuh dalam hitungan hari. Ribuan Muslim terbunuh. Anak-anak, wanita, ulama semua jadi korban. Masjid Bibi Khanum, yang dulunya tempat sujud, dijadikan barak tentara. Lantainya diinjak sepatu-sepatu penjajah. Mimbar dijadikan tempat menggantung senjata. Para ulama ditangkap, kitab kuning mereka dibakar di halaman masjid, dan sisanya diangkut dengan kereta menuju Siberia. Di tanah dingin Siberia, para ulama berjuang hidup. Beberapa wafat karena kelaparan, yang lain menulis puisi dan doa dengan arang di kayu beku. Satu fragmen surat ditemukan di arsip Rusia. Jika Allah mencatat air mata, maka inilah kalamku, karena tintaku telah habis. Ini bukan hanya pemenjaraan tubuh, tapi juga upaya memadamkan suara Islam dari akar-akarnya. Pemerintahan Rusia melarang madrasah, bahasa Arab dilarang. Bahkan menyebut nama Muhammad pun dianggap simbol radikalisme. Anak-anak Muslim dipaksa sekolah sekuler Rusia. Adzan dibisukan, salat Jumat diawasi. Namun, meski di bawah tekanan yang luar biasa, umat Islam tetap bertahan. Mereka tidak menyerah, tidak peduli berapa banyak jiwa yang hilang. Hati mereka tetap teguh, dan dalam kebisuan itu mereka melanjutkan perjuangan mereka. Sebuah perjuangan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat nyata dalam setiap hembusan napas dan langkah kecil mereka yang penuh keberanian. Ratusan manuskrip langka dibawa ke Saint Petersburg. Beberapa dijual ke Eropa. Yang lain hilang tanpa jejak. Ulama-ulama besar dilupakan. Nama Imam Maturidi nyaris tak dikenang di tanah kelahirannya sendiri. Samarkand menjadi kota indah yang tak mengingat jati dirinya. Apa yang terjadi pada peradaban yang begitu cemerlang ini? Apa yang terjadi pada tanah yang pernah dipenuhi dengan cahaya ilmu? Samarkand, yang pernah menjadi pusat pengetahuan, kini terbenam dalam bayang-bayang kelam sejarahnya. Tapi siapa yang akan mengingat? Siapa yang akan merawat memori itu agar tak dilupakan begitu saja?
Sahabat Islam, saat ini, Samarkand menjadi destinasi wisata dunia. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di tanah ini pernah terjadi luka terdalam Islam Asia Tengah. Beberapa madrasah direnovasi, sebagian kitab dikembalikan. Tapi pertanyaannya bukan pada bangunannya, tapi apakah semangat keilmuan itu akan kembali hidup? Bahkan di tengah renovasi dan restorasi fisik, ada pertanyaan yang lebih dalam yang harus kita jawab. Apakah kita bisa menghidupkan kembali semangat dan roh yang telah padam selama berabad-abad? Semangat keilmuan yang pernah membara di sini, semangat perjuangan yang pernah melahirkan para ulama besar yang karyanya terus dikenang, meski mereka telah pergi. Sahabat Islam, sejarah Samarkand adalah pelajaran bahwa bukan senjata yang mematikan peradaban, tapi kealpaan kita dalam menjaganya. Samarkand runtuh bukan karena pasukan Rusia terlalu kuat, tapi karena kita lupa untuk bersatu. Kini, saat kita menatap sejarah yang telah terjadi, kita tidak hanya melihat kekalahan, tetapi juga kesempatan. Kesempatan untuk bangkit, untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kesempatan untuk menyalakan kembali cahaya yang pernah padam. Maka hari ini, tugas kita bukan menyesali, tapi menyalakan kembali cahaya yang sempat padam. Jangan biarkan Samarkand kedua terjadi. Jika cahaya Islam padam di satu tempat, maka kita semua harus menjadi lentera. Samarkand bukan hanya sejarah, ia adalah pelajaran yang harus kita ambil. Pelajaran tentang bagaimana kita harus bersatu, tentang bagaimana kita harus menjaga cahaya yang telah diberikan kepada kita, agar tidak padam lagi. Kini, bola ada di tangan kita. Saatnya untuk menjaga, merawat, dan membangun peradaban ini dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.